Padrevio-nya sudah hadir ya kan? Kalau bisa on cam sebentar Mas Padrevio, biar diambil gambarnya gitu ya. Udah gitu kalian, sorry, Mas Padrevio silakan untuk wawancara sama orang BAKD dari teman-teman BAKD. Di kelas ini yang KTTA-nya sama saya siapa? Ada nggak? Birenda ya? Renda? Bukan. Oke. Nanti kalau mau bimbingan langsung aja ya. Karena saya belum sempat bikin acara Zoom juga. Termasuk yang bimbingan akademik ya. Kalau itu broadcast aja di portal. Atau apa namanya itu? Message aja di portal. Padrevio-nya sudah on cam belum? Belum bisa ya? Ya udah Mas, silakan diambil aja Mas. Sorry Mbak Kamila, gambarnya. Biar saya close ininya. WA-nya. Maaf Pak, untuk screenshot itu harus dengan bahan bukan Pak? Atau Iya. gini aja nggak Pak? Ini sudah berapa ini Mas? Sudah saya terima sih. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 28 ya? 27 ya? Iya Pak, Kalian berapa sih totalnya? 27 Pak. 27 kan? Saya udah, gini aja nggak apa-apa. Biar kita isi dulu. Kan perlu waktu juga sih, klik-klik. Kelas 69 ya? Iya Pak. Dua puluh April. 20 April kan ya? Iya Pak, 20 April. Nggak terasa ya kamu mau lulus juga ya Mas ya? Bentar lagi udah UTS. Kita belum kuis ya. Ada yang mau bantu nggak? Gimana cara bikin kuisnya tuh? Nanti ya kita bicarakan di WA Group ya. Kuisnya. Biasanya saya pakai Gpom pada saat kuis. Oke teman-teman. Saya mau close dulu ini WA-nya. Ini sudah sharing belum? Belum Pak. Oh, tadi. Oke teman-teman ya, nanti tolong dicek di tahun 2021 dia masuk kemana ya. Ini kan ada nampak jelas nih ya. Karena ini kan saya dapat bahannya dari Dosko ya. Apa yang saya terima. Kebetulan saya agak sibuk kemarin, baru sempat baca tadi pagi. Belum sempat cek gitu ya. Termasuk ya 2022 nanti kalian cari masuk kemana dia ya. Di APBN-nya. Kalau kita mau cari sekarang bisa, cuma agak lama nanti prosesnya teman-teman ya. Oke, kita hari ini sebagaimana sudah saya sampaikan tadi lebih dominan membahas tentang risiko. Dalam risiko investasi, kira-kira
apa yang kalian ketahui tentang risiko dalam berinvestasi? Kita diskusi aja lah ya. Izin Pak, Silakan Mbak. semakin high return Pak, semakin besar. Saya return ya. Halo? Iya Itu- Pak, high risk high return Pak. Oke. Tapi yang saya tanya bukan itu sebenarnya. Ketika kalian berinvestasi ya, risiko-risiko apa yang kira-kira kalian bisa hadapi gitu? Menurut pemikiran kalian aja dulu ya. Pribadi juga boleh ya, pemerintah juga boleh. Izin Pak. Ya, silakan Mas. Jadi kalau kita mau investasi itu risiko itu maksudnya kita tuh masih ada kemungkinan buat nggak nerima returnnya itu Pak. Tidak Jadi rugi. menerima returnnya ya. Kerugian ya. Kerugian, oke. Kerugian ini kan bisa dibahas lagi nanti secara lebih detail Prima ya. Kerugiannya yang mana gitu ya? Apakah memang perusahaannya bangkrut gitu ya? Atau kamu kehilangan hak kamu karena apa gitu kan misalnya ya. Sehingga tidak bisa menerima hasil investasinya kan gitu. Ada di risiko di kita sendiri gitu. Itu banyak nanti bahasannya. Siapa lagi? Ketika berinvestasi risiko apa yang bakal kalian hadapi? Izin mencoba Pak. Silakan Mas. Ya. Kalau menurut saya ya investasi itu kan berkaitan dengan suku bunga Pak. Pastinya kita akan berhadapan dengan risiko suku bunga Pak. Jadi kayak semakin tinggi suku bunganya itu makin baik gitu Pak. Return yang didapatkan. Iya. Menurut saya begitu Pak. Semakin tinggi suku bunganya, semakin baik return yang didapat. Gitu ya teman-teman ya. Nanti Bella bisa protes deh. Pernyataannya Jeprino atau Bima tidak salah ya Bella ya. Dia tidak salah. Betul dia menyatakan semakin tinggi suku bunga yang didapat semakin tinggi return. Iya benar ya. Nggak salah ya. Gitu ya Bima ya. Silakan kalau saya tadi kurang nangkep Bima. Iya Pak, seperti itu Pak. Panggilannya Bima kan? Iya Pak, benar Pak. Oke. Apalagi teman-teman? Izin Bayuan, pendapat Pak. Bayuan ada di mana nih Bayuan? Ya silakan Mbak Kamila. Risiko apa ya Pak namanya kalau misal gini, kita mau investasi Pak, terus pas waktu jatuh tempo ternyata tempat kita investasi itu tiba-tiba kayak bankrupt atau apa nggak bisa bayar gitu ke kita kayak gitu Pak, hasil Iya, dari betul. kita investasi. Ya. Ini kalian gak usah, maksudnya bukan gak usah. Kalian pada suatu saat pasti akan jadi orang-orang profesional ya. Ya. Tetapi jangan lupa apa yang disampaikan Kamila tadi tuh. Kalian harus menganalisis ya. Ini banyak loh orang-orang pinter ya. Saya kira bukan pinter kalau sudah kayak gitu ya. Dia investasi tetapi dia tidak melihat ininya ya. Apanya? Kredibilitas dari Kamila, penyelenggaranya ya. Iya Pak. Ya, tolong ya teman-teman ya. Saya khawatir loh karena saya kok melihat waktu saya masih di struktural gitu ya. Banyak adik-adik kelas kita, kakak kelas kalian ya, adik kelas saya itu yang terlalu berani gitu ya, berinvestasi gitu. Ada yang baru lulus D3 entah uang dari mana tuh ya? Uang rapel dia mungkin ya plus uang dari orang tuanya ya. Dia belikan atau dia investasikan 100 juta gitu. Saya kaget juga, baru lulus D3 baru penempatan ya. Baru terima rapel kan. Punya uang 100 juta dari mana nak? Kan dulu masih muda sekali dia kan. Saya punya dari Pak rapelan tukin sama gaji kan.
dan plus dari tabungan orang tua. Lalu dalam waktu sebulan 2 bulan habis uang 100 jutanya gitu Kamila. Ya. Itu karena dia invest apa itu waktu itu? DOC, tahu nggak DOC? DO chicken ya. Dia pengen menetaskan telur. Uang 100 juta itu dalam waktu 2 bulan kabarnya oleh temannya, nah ini ya perhatikan yang pembicaranya. Oleh temannya itu semua dibelikan telur 100 juta. Kau bisa bayangkan nggak itu ya? Percaya nggak kalian gitu ya kalau punya teman seperti itu ya? Percaya nggak Kamila? Dalam waktu 2 bulan uangnya dibelikan telur semua 100 juta. Kayaknya nggak percaya, Pak. Ya kan? Kalau kita berinvestasi terlepas dari risk taker dan risk avoider ya. Apa itu risk taker? Orang-orang yang suka mengambil risiko ya, atau risk avoider. Orang-orang yang menghindari risiko. Mungkin saya ke kriteria termasuk orang-orang yang menghindari risiko. Kalau bicara investasi itu kalian juga harus punya ini apa namanya? Harus dibangun mentalnya ya. Mental kehati-hatian dalam berinvestasi, apalagi kalian ini nanti kalau kalian bisa terus melanjutkan pendidikan ya, insya Allah kalau masuk ke MKN misalnya, ke BS2-nya PKN S3-nya PKN kalau ada ya, itu baru wacana ya, atau ke S2 S3-nya universitas di luar negeri gitu, kalian pasti akan jadi manajer investasi. Dan jangan terlalu berani gitu ya. Harus cek dulu ya. Tidak pernah, kalau saya sebenarnya prinsipnya gini, mungkin saya termasuk risk avoider tadi ya. Jangan percayakan uangmu kepada orang lain. Nah, makanya saya agak lambat. Tapi mungkin beberapa orang bisa memanage, dia mempercayakan uangnya kepada orang lain dan dia bisa memanage, bisa menghandle. Tapi itu risikonya tinggi, Kamila ya. Saya orang yang tidak percaya. Ini saya mengajarkan bukan berarti buat kalian terapkan sepenuhnya ya. Saya tidak percaya sama biarkan uang Anda bekerja untuk diri Anda. Saya nggak percaya. Gitu. Karena itu bisa jadi iming-iming buat kita nyerahin uang ke orang lain dan kita lupa. Gitu. Kebanyakan uang kita yang kita serahkan ke orang lain, ini termasuk yang pribadi kalian nanti berinvestasi, itu uangnya nggak kembali. Gitu. Di keluarga saya sudah banyak. Ya. Keluarga saya itu kebetulan ya kecil-kecilan investasi ya. Kemarin baru ada yang investasi 3 miliar habis juga gitu ya. Dari keluarga jauh tapi uangnya habis gitu ya. Ada yang 200 juta uangnya habis. Ya itu kebanyakan diserahkan ke orang lain dan dia tidak melakukan mitigasi atau pengawasan dengan baik ya. Manajemen kontrolnya nggak jalan gitu. Ya. Termasuk tadi Kamila ya, ada yang Kamila sampaikan itu lembaga-lembaga investasi yang bodong gitu ya, atau apa sih namanya Kamila ya, yang tidak jelas, yang tidak kredibel ya, bahkan berbau-bau syariah juga ada yang nakal gitu ya. Di Palembang, di Lampung ya, di Lampung kemarin tuh temen sekarang sudah jadi kepala seksi juga dia, investasi apa itu dia sawit ya, itu juga nggak beres juga tuh. Ya. Jadi caranya adalah yang paling berisiko ya tinggi sebenarnya. Hati-hati Jeperino ya, Bima. Ketika mereka minta uang kalian dan kalian tidak bisa melakukan apa-apa, itu investasi yang sangat berisiko. Atau kalian tidak memegang apa-apa. Andai kan kalian megang suratnya itu nggak bisa dipergunakan untuk mengklaim hak. Makanya saya sarankan untuk kalian pribadi ya, kalau investasinya di sektor real aja ya. Sorry, sektor real itu apa sih yang saya maksud? Beli bangunan ya, beli tanah gitu ya. Tapi itu dicek juga, harus clear juga ke BPN. Insya Allah kalau sekarang sudah administrasi BPN sudah bagus ya.
Kalau mau ya perumahan gitu ya. Beli coupling ya di perumahan. Lalu beli logam mulia misalnya kayak gitu ya. Untuk beli saham, beli apa lagi itu obligasi, kecuali punya negara, saya tidak menyarankan. Untuk pribadi kalian ya. Saya lagi bicara untuk pribadi kalian ya. Kasihan kalau kalian nanti baru lulus uangnya terus dikerjain orang. Tidak pernah ada istilah uang itu saudara, nggak ada ya. Bahkan kalian punya uang, kalian titipkan sama saudara kandung juga itu nggak bisa hilang juga gitu ya. Bukan mengajarin yang nggak bagus sebenarnya. Tolong ya berhati-hati. Kecuali kalian sudah ikhlaskan ya. Yang ingin membantu saudara, membantu adik, kakak udah diikhlaskan itu beda ya. Itu bukan investasi. Oke teman-teman, jadi apa yang bisa kita simpulkan tadi ya? Adanya high risk, high return. Saya masih kurang ya yang diskusi kita ini ya. Kamila sudah sampaikan tadi adanya namanya risiko operasional sebenarnya. Coba kalian cek risiko ada berapa sih kalau risiko dalam keuangan itu ya. Nanti kita bahas ini lagi ya. Mana risiko ya? Nah ini dia ya, teman-teman ya. Ini dia. Risiko itu ada banyak sekali teman ya. Apa jenisnya teman-teman ya. Kalau dari sisi perusahaan sebenarnya dia juga akan berakibat kepada individu kalau kita ada di situ ya. Kalau kita terlibat di dalam perusahaan itu ya. Kita sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan gitu ya. Nanti kita ada di situ. Perusahaan kita mungkin bagus manajemennya. Tetapi suatu saat ada kejadian luar biasa gitu ya misalnya. Bencana alam, ada apa nih? Kita lagi aman damai sekarang ya. Serius nggak lagi aman damai? Saya bukan nakut-nakutin. Kita selalu tidak berada dalam kondisi aman sebenarnya hidup manusia itu. Ya mungkin dalam satu generasi pernah aman gitu ya. Termasuk generasi saya ya. Tapi kan sempat bergejolak juga lah politik, tapi nggak terlalu parah. Tapi kalau kita lihat situasi dunia sekarang, misalnya ada Rusia sama Ukraina lagi bertempur, yang nanti akan merambah ke perang dunia ketiga, itu nggak tahu kejadian apa nanti. Sampai nggak ke Indonesia kan gitu. Dan mungkin kalian ada yang beberapa sudah investasi di perusahaan-perusahaan tertentu ya, yang bonafit. Perusahaannya itu tiba-tiba ya nggak ada gitu ya, karena terpaksa harus ditutup. Ya, kita kan nggak tahu. Nah itulah ya. Tapi kalau begitu juga punya rumah, beli KPR, BTN, ya ada bencana alam ya. Semua sebenarnya ada risikonya. Cuma kita harus memilih risiko yang paling kecil. Masalahnya risiko itu perlu nggak kita identifikasi, kita kenali dulu risiko. Perlu nggak? Perlu, Pak. Perlu ya. Risiko itu apa nih di sini quote-nya ya. Ada quote-nya juga. Ini dia ya. Oke. Kita itu hanya menyadari risiko ya yang bisa diidentifikasi. Tidak ada yang dapat mengelola risiko yang tidak teridentifikasi. Basic pemahaman risiko dulu lah yang saya ajarkan ke kalian. Yang mau saya perkenalkan. Sebenarnya saya juga dulu sempat 2 kali ikut diklat ya, manajemen risiko ya teman-teman. Cuma kan namanya ilmu pengetahuan itu berkembang. Nah nanti kalian baik di Kementerian Keuangan penempatan ya maupun di kementerian lain ya, itu setiap kalau masih ada eselon 3 ya,
Setiap unit eselon 3 nanti ada satu orang pemegang risikonya, pelaksana di situ ya. Jadi jangan dikira risiko ini mata kuliah atau pelajaran yang sebentar terus nggak digunakan lagi, nggak. Ternyata diterapkan ya teman-teman ya. Kalau di Kementerian Keuangan itu bahkan ada manajer risikonya. Nah nanti risiko itu dikaitkan sama tujuan organisasi. Tujuan organisasinya apa? Kalau di Kementerian Keuangan misalnya indikator kinerja utamanya. Tapi kalau di perusahaan, kalau di BLU atau kalian nanti di BUMN, ya, tentu nanti tujuan perusahaan adalah profit atau target bisnis, ya, target pasar. Tidak selalu profit sih sebenarnya. Kadang-kadang kan kalian harus membuka dulu pasarnya gitu ya. Dan itu risikonya harus diukur supaya tujuan-tujuan perusahaannya tidak mengalami hambatan gitu ya, tidak mengalami ketidaktercapaian. Ya. Harus tercapai karena sudah ditetapkan oleh manajemen tujuannya gitu ya. Nah ini kita kembali dulu ke awal tadi. Kita kenali dulu deh ya. Urutannya harusnya gini, kita kenalin dulu. Risiko itu ada yang namanya risiko bisnis, teman-teman. Dan ada namanya risiko non bisnis. Saya coba cari tadi ya sumber ini ya. Barangkali ada di internet nih. Kalau nggak ada kan terpaksa harus beli bukunya. Tapi bukunya tahun 2002 ya. Buat apa juga gitu ya. Mungkin karena buku yang lain kan yang terbitan baru banyak. Saya agak bingung dengan garis ini, teman-teman. Ya gitulah. Ini harusnya garisnya ini kemari mungkin ya. Ini nggak ada gitu ya. Gitu ya. Harusnya ya, tapi nggak tahu lah. Saya terimanya begini ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Jadi saya agak bingung. Jadi kalau saya kanannya ada di atas, saya kelompokkan risiko itu ada dua ya, bisnis dan non bisnis. Oke ya, logik ya. Tetapi ada risiko produk, ada risiko makroekonomik, dan ada risiko technological. Ini masuk kelompok yang mana nih? Bisnis atau yang non bisnis atau dia risiko tersendiri? Kalau kita baca dari diagram ini ya teman-teman ya, ini seperti risiko sendiri dia. Ya. Betul kan ya? Ini sebenarnya gambar ini tidak lain adalah gambar yang seperti ini teman-teman ya. Ya, ini ada 3 nih. Ya. Kalian harus bisa juga baca gambar ya. Yang sederhana-sederhana lah. Nanti kalau mau yang canggih kalian bisa belajar sendiri. Tinggal baca. Ini seperti ini ya. Ini ada di sini misalnya ya. Sorry. Ini ada di sini ya. Ini bahkan ada 5 ya. Ada 5 harusnya ya. Oh enggak, 3. Ini ada pindah kemari ya. Dan ini ada kemari. Oke, kita abaikan dulu gambar ini. Yang kita mau mau perhatikan di sini adalah bahwa ada banyak sekali risiko ya. Pertama risiko bisnis, risiko non bisnis, ada risiko event ya, non bisnis risk itu. Ada financial risk. Ada legal risk. Ada disaster risk. Ini yang event ya. Legal, disaster, reputasional. Ada regulatory political risk. Yang financial risk, ada market risk, liquidity risk, ada credit risk, ada operational risk. Selain itu juga ada risiko produk, risiko makroekonomik, dan risiko teknologi. Kalau kalian selaku manajer, risiko yang mana yang bisa membebaskan kalian dari tuntutan hukum dalam menyelenggarakan bisnis? Misalnya kalian dari jadi direktur BUMN. Ini penting kalian pahami.
ya nggak apa-apa. Ya. Saya juga bingung ya resiko yang mana. Karena kebanyakan saya baca di sini ya teman-teman ya, di aturan maksud saya ya, bukan di sini. Di aturan ini hanya risiko ini ya teman-teman ya. Selama itu bukan risiko bisnis. Padahal kalau risiko apa tadi? Bencana alam ya. Risiko regulasi pemerintah, apakah harus saya tanggung? Nah itu dia. Nanti kalian kalau ingin, misalnya kalian ditempatkan di bagian organisasi tata laksana ya, banyak tuh D3 KBN ditaruh di situ ya. Kalau bikin legal drafting, jangan hanya simple begitu ya, risiko bisnis. Gitu. Tambahkan ya risiko-risiko ini. Loh, tahu dari mana kalian? Erza misalnya. Ya diskusi ya, tanya sama biro hukum ya, tanya sama narasumber ahli hukum gitu ya. Indah juga gitu ya, kalau jadi bagian legal drafting jangan nulis aja risiko bisnis. Kita begitu baca ini sumber dari Mas siapa ini, dari Mas Jorion Philip ya, dia sebutkan breakdown-nya seperti itu. Tapi Diko sama Faiz belajar lebih dalam tentang risiko. Ternyata gambarnya yang disampaikan oleh Jorion Philip ya, itu agak berbeda dengan orang lain misalnya gitu ya. Coba kalian searching di Google ya. Risiko apa nih? Perusahaan apa tuh judulnya tuh, ketutupan sana. Secara keseluruhan ya. Ini kan judul besarnya ya. Di atas nih. Coba kalian coba searching. Belum tentu sama gambarnya gitu ya. Ya. Nah, sekarang apa sih resiko bisnis itu ya? Resiko bisnis tolong dicek ya. Apa yang saya sampaikan adalah risiko ya yang terjadi ya bukan risiko itu sebenarnya tidak boleh bilang yang terjadi. Risiko yang mungkin terjadi di dalam atau akibat pelaksanaan bisnis sebuah perusahaan. Itu bahasa gampang ya. Coba saya searching. Apa sih risiko bisnis itu? Risiko bisnis adalah ya. Ini kan banyak nih pendapat para ahlinya ya. Probabilitas yang gagal dalam operasi organisasi dan lingkungan. Nah, ini beda lagi ya. Dan lingkungan dia masukkan. Resiko bisnis menurut Fahmi adalah ketidakpastian pada perkiraan keuntungan atau kerugian operasi perusahaan. Padahal tadi saya sampaikan bahwa kalau kalian masih dalam ranah risiko bisnis, kalian itu tidak terkena tuntutan hukum kalau ada kegagalan dalam bisnisnya. Karena nanti diperiksa tuh kenapa perusahaan ini merugi, kenapa target tidak tercapai. Siapa yang salah nanti? Kan kemarin kita sudah bicara tentang kasusnya Direktur Pertamina kan. Ada di ranah yang mana dia sebenarnya? Itu yang kita perlu pahami ya. Dan ini perlu clear, perlu jelas. Makanya BPK minta perbaruan dari pengelolaan investasi pemerintah. Jangan sampai orang-orang yang mengelola investasi pemerintah itu menjadi korban ya dari ketidakjelasan aturan ya, teman-teman, detilan bagian-bagian legal drafting membuat aturan ya. Kalian harus clearkan supaya bisa clear, bisa jelas mengatur itu, kalian harus dalam belajarnya dan harus ada kesepakatan. Karena tadi kita sudah sampaikan juga bahwa ketika kita melihat referensi sebuah pengertian risiko misalnya, itu akan ada pengertian yang bermacam-macam.
ya teman-teman ya. Kasihan nanti ya kalau itu. Termasuk kalau kalian nanti karirnya berkembang jadi misalnya komisaris BUMN atau direktur utama BUMN gitu ya. Ada tamatan kita dari D3 KBN kalau nggak salah ya. Itu yang sudah masih muda itu sudah jadi komisaris. Coba kalian cek namanya Pak Sunarsip. Itu dari muda itu sudah jadi komisaris itu. Komisaris pertama dia kalau nggak salah bank, ya saya lupa banknya apa. Gitu. Saya pernah ngobrol-ngobrol juga itu tahun berapa itu ya. Ketemu beliau itu masih waktu itu masih eselon 3 atau eselon 4 saya lupa ya. Dan dia sudah jadi komisaris itu bersinar hebat karirnya ya. Nanti jangan mengira kalau kalian nggak bisa juga gitu ya. Kalian juga insya Allah bisa gitu ya. Ya, kalau sudah eselon 2 biasanya kalian jadi komisaris gitu ya, di suatu perusahaan. Di orang-orang keuangan biasanya begitu ya, yang ahli-ahli keuangan untuk mengawasi ya pengelolaan keuangan dari sebuah BUMN misalnya dari sebuah perusahaan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan ini. Kita belum masuk ke pemahaman apa itu risiko ya. Pengertian dari apa itu risiko gitu. Kalau saya seusia kalian, saya ingin ya teman-teman ya menata masa depan saya. Saya Pak Is dalam waktu 10 tahun ke depan mau jadi apa saya gitu Pak Is ya. Ada nggak bikin gitu nggak Pak Is roadmap? Enggak. Gimana Mas? Sebenarnya nggak jadi apa-apa, penting apa target Pak. Iya, pertama kan lulus gitu ya Pak Is ya, lulus D3 kan. Langkah kecilnya ya, langkah besarnya kan nanti Pak Is sudah buat. Ternyata orang-orang yang berhasil, orang-orang yang punya gambaran untuk masa depannya gitu ya. Direncanakan. Saya juga sempat ketawa ya Mas Faiz ya, ketika melihat ada anak muda bilang sama saya, perempuan lagi, saya ingin menjadi seorang astronot, orang Indonesia. Saya ketawa juga ya, nggak pernah ada sejarahnya orang Indonesia jadi astronot gitu kan. Sempat sekali tapi gagal gitu ya, Bima ya. Tetapi dari ucapan dia itu, saya amati terus dalam waktu hampir 10 tahun ya teman-teman ya. Dia bisa membuktikan hasil yang terbaik, setidaknya dia kuliah di luar negeri beasiswa, di jurusan yang mengarah untuk menjadi astronot. Ya itu memang nanti tergantung orangnya gitu. Misalnya Justina mau jadi apa ya besok gitu ya. Tapi kalau mau jadi dokter nggak bisa deh Yus ya. Udah nggak bisa kayaknya Yus ya. Nah, Pak Drepio, apa kabar? Sudah selesai belum? Sudah Pak. Oh, cepat sekali ya. Wawancara apa tuh Mas? Bagaimana? Wawancaranya apa yang dibahas tadi? Tadi Dengan orang bahas akuntansi investasi Pak. Kamu investasi pemerintah juga ya? Bukan, saya akuntansi daerah. Cuman Oh. saya ya namanya investasi. Investasi gitu. Ya Pak. Tapi pemerintah daerah. Iya Pak. Pembimbing KTT-nya sama Pak Budi Mulyana. Ah iya Pak Budi Mulyana itu ahli keuangan daerah ya. Oke teman-teman ya, tadi kita sudah bahas tentang risiko ya. Pak Drepio nanti baca aja ya, karena yang tadi kita cuma diskusi aja Pak Drepio. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian investasi. Pengertian risiko. Sorry. Apa itu risiko? Ada yang bantu jawab. Kalian boleh buka slide, emang nggak boleh? Boleh. Bukain aja slide-nya ya.
Siapa yang bilang nggak boleh? Memang setelah kalian buka slide, kalian paham. Kadang-kadang slide-nya itu yang memang masih perlu dijelaskan ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian dapat slide yang jelas, tapi panjang juga nggak mau ya. Kalau dapat yang sedikit, tapi kalian ini apaan sih maksudnya gitu ya. Ya kan? Itu kan ada trade off-nya di situ ya. Kayak dari yang kalian baca di layar, apa itu risiko? Ada yang bisa bantu baca? Saya deh Pak, Silakan. pengertian resiko terkait keadaan adanya ketidakpastian dan tingkat ketidakpastian terukur secara kuantitatif. Resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi. Nah, Itu Pak. siap. Dari dua pendapat tuh ya, Bayuan, teman-teman. Udah bikin pusing. Pengertian resiko terkait keadaan adanya ketidakpastian dan tingkat ketidakpastiannya terukur secara kuantitatif. Itu dari Pak Johan Putro. Sementara dari PMK, risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian organisasi. Itu PMK. Bagaimana kalau kalian nanti ditempatkan di Kementerian Pertahanan? Definisinya beda lagi. Bagaimana kalau kalian nanti ditempatkan di mana kalian maunya? Kementerian Sosial, ya, di Kepolisian, di BIN. Citra mau kalau di BIN ya. Di Kementerian Agama ya. Siapa yang mau di Kementerian Agama? Terus di kementerian apa lagi ya? Beda nanti definisinya karena apa? Setiap kementerian itu wajib menyusun yang namanya profil risiko. Ya. Profil risiko itu gambaran risiko. Ya. Dan itu manajer risikonya, ya artinya manajemen risikonya itu ada di unit eselon 3. Ya. Organisasi terkecil. Ya. Kalau nanti misalnya nggak ada eselon 3-nya ya eselon 2 berarti. Dan harus diukur menurut Pak Johan Putro. Ukurannya apa? Kuantitatif. Risiko itu sudah terjadi atau belum? Belum, Pak. Kalau yang sudah terjadi namanya apa? Akibat. Ya namanya peristiwa risiko. Eventnya terjadinya risiko. Tetapi tolong kalian pahami bahwa kalau bicara tentang risiko itu sesuatu yang kemungkinan terjadi. Kemungkinan terjadi. Berarti sudah terjadi belum? Belum ya. Tapi kalau yang namanya sudah terjadi ya kejadian risikonya kan gitu. Kejadiannya atau event, istrinya dipergunakan sebagai ya peristiwanya gitu. Contohnya gini, Pak Is berharap lulus MKN, D4 MKN, dapat D4 MKN. Apa risikonya? Tujuan organisasinya sebagai individu Pak Is ya, lulus D4 MKN. Apa risikonya? Risikonya secara mudah ya tidak lulus, tidak dapat D4 MKN ya.
Bagaimana supaya Faiz dapat dan dia bisa terhindar dari tidak lulus? Saya nggak mau bicara tidak lulus D3 ya. Saya sedih juga kemarin ada 2 orang yang nggak lulus. Saya harap kalian lulus semua ya. Ini Mbak Yuan tadi ada di mobil, sekarang ada di rumah nih. Ini nggak jelas nih Mbak Yuan. Ya Pak, tadi dari bandara Pak, mohon maaf Pak. Bukan, masalahnya jangan-jangan Mbak Yuan ada 2 gitu kan. Enggak dong Pak. Kemejanya langsung ganti kan. Masih sama kok Pak. Nanti kita putar ulang rekamannya ya. Boleh Pak. Ya. Nah, kalau untuk menghindari kejadian risiko, apa namanya itu? Mitigasi. Namanya Mitigasi, Pak. ya mitigasi ya teman-teman ya. Itu yang namanya mitigasi. Apa sih mitigasi itu? Ya untuk menghindari kejadian risiko Pak. Langkah-langkah yang diambil agar risiko itu tidak terjadi ya teman-teman ya. Kalau sudah terjadi namanya apa? Untuk recovery-nya atau pengobatannya. Pemulihan, Pak. Ya, boleh ya. Tapi yang lazim digunakan itu adalah kontingensinya. Teman-teman ya. Apabila terjadi maka ada kontingensi. Kontingensi nanti ada plan A, plan B. Tingkat kerusakannya seperti apa. Kayak Faiz, tadi dia pengen ikut kuliah di MKN, D4 MKN. Ada satu, misalnya diuji lagi ya Faiz ya, ikut SPMB gitu. Ada ujian yang Faiz nggak lulus. Ya itu yang harus. Yang diperkirakan Faiz lemah gitu ya, resikonya tadi itu. Faiz harus mendetilkan tuh, identifikasi Faiz ya. Resiko saya ini apa sih ya kalau saya pengen lulus ya. Dea juga gitu ya. Saya mau ikut beasiswa luar negeri. Apa yang menyebabkan saya tidak lulus? Diidentifikasi. 1, bahasa Inggris ya. 2, misalnya kurikulum vitae ya, CV-nya belum banyak ya, belum ada pengalaman organisasi. Biasanya kayak gitu dia ya. Terus nggak pede ketika wawancara. Belum punya gambaran riset untuk yang sekolah-sekolah di luar negeri yang berbasis riset. Jadi kuliahnya di sana riset aja setiap hari itu. Ada tuh ya, kalau nggak ada di Australia itu teman saya dulu ada setiap hari bikin paper gitu. Tapi dia nggak bikin tesis gitu. Kalau di luar negeri S2 itu disertasi ya, kebaliknya. Kalau di Indonesia S2 itu tesis. Nah, S3-nya baru disebut tesis kalau di luar negeri. Di Indonesia malah disertasi gitu. Nggak ngerti juga saya itu. Nah, jadi kalau di luar negeri itu yang basisnya riset, dia nanti nggak bikin ini, nggak bikin KTTA, kalau bahasa kalian. KTTA itu mirip skripsi sekarang. Padahal tadinya konsepnya laporan. Sekarang udah ditingkatin kualitas. Padahal zaman saya dulu ya, D3 tahun 91, itu saya bikinnya skripsi. D3 saya itu ada skripsinya. Lalu diturunkan kualitasnya jadi KTTA. Sekarang dinaikin lagi. Jangan-jangan nanti kembali ke skripsi gitu ya. Itulah ya. Nggak apa-apa. Kita sempurnakan terus. PMK-nya sudah berubah ya teman-teman ya. Yang terbaru ini PMK 2019. Kalau ada aturan-aturan yang tidak update, tolong bantu cek ya teman-teman ya. Apalagi nih untuk memahami risiko.
Resiko yang sistematis versus non-sistematis. Resiko sistematis disebabkan oleh kondisi pasar dan ekonomi. Sebentar. Saya perlu menjelaskan lagi, teman-teman. Bukan menjelaskan, ya. Mengingatkan, menitip pesan. Sebenarnya itu ya. Tolong itu ya. Ketika kalian nanti bikin aturan yang berkaitan dengan pengelolaan investasi pemerintah, ya bagi teman-teman ya nanti yang misalnya punya kesempatan di sana ya, atau yang berminat, definisikan dengan baik apa itu risiko bisnis. Ya. Karena kalau saya baca di aturan, hanya risiko bisnis yang boleh terhindar dari tuntutan hukum kan. Sementara kalau risiko-risiko yang lain tadi menurut Mr. John siapa ini? Jorion Philip ya. Ada risiko, apakah ini tidak termasuk gitu ya? Risiko regulatory political risk misalnya ya. Disaster, market. Apa ini enggak termasuk gitu ya? Makroekonomik, global risk. Tolong didefinisikan kembali itu. Kasihan nanti orang-orang itu ya. Termasuk diri kalian. Oke, sekarang kita kembali ke yang tadi. Risiko sistematis adalah risiko yang disebabkan oleh kondisi pasar dan ekonomi yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Jadi risiko sistematis itu risiko yang melekat, ya, risiko yang pasti ada, reversible, ya, CVable, pasti terjadi. Kemudian ada lagi risiko non sistematis. Ada risiko faktor-faktor kemampuan manajemen, masih bisa didiversifikasi, manajemennya diganti. Preferensi pelanggan, produknya diperbaiki, kemasannya diperbaiki, warnanya diganti. Pemogokan pegawai, bayar apa namanya itu, ya. Risiko ini sering disebut risiko yang dapat didiversifikasi. Ada lagi sebenarnya di luar risiko itu risiko yang namanya ini sebenarnya di luar nih. Risiko residual risk. Risiko-risiko yang di luar dari dua ini. Yang mungkin undefined, unidentified. Risiko-risiko yang belum sempat teridentifikasi, tetapi dirasakan ada. Atau juga risiko dari spesifik perusahaan. Nah, ini kalau pakai kata atau bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Sebenarnya jadi kata ganti dia. Karena ada kata atau. Artinya bisa kalian baca gini, risiko sisa, residual risk, itu sama dengan risiko spesifik perusahaan. Kalau pakai kata atau. Ya. Tapi kalau pakai kata dan, itu beda dia. Justina Sandrasari atau mahasiswi PKN STAN, it's okay. Justina Sandrasari dan Putri Indriani Balkis itu dua orang yang berbeda. Justina Sandrasari atau mahasiswi PKN STAN tersebut orang yang sama itu. Makanya kata itu atau itu sebenarnya kata ganti ya, untuk menggantikan subjek yang lain. Nah, itu hati-hati kalian bikin kata-kata di nota dinas ya. Naskah dinas, apalagi naskah legal drafting, naskah yang berkaitan sama pengaturan, sama hukum. Kerjaan kalian nanti di kantor mungkin itu bagian merumuskan, menyusun tata naskah dinas
ide-ide kalian. Gitu. Kalau atasan kalian rajin, atasan kalian baca naskah dinas kalian. Kalau nggak rajin, diteruskan terus sampai menteri. Itu padahal konsep dari kalian. Gitu ya. Tapi biasanya nanti kalau menteri ada ininya. Ya. Ada semacam pusat harmonisasi kebijakannya lah kalau di Kemenq ya. Nanti aturan-aturan kalau level menteri itu tentu nanti dicek dulu ya. Di biro hukum. Gitu ya. Nanti ke pusaka. Kaitannya sama peraturan yang lain bagaimana. Gitu ya. Itu hati-hati tuh kalau bikin kata-kata. Oke ya. Ini saya nggak yakin nih. Ini saya kira bukan atau nih, dan nih. Dan resiko spesifik perusahaan. Company risk spesifik. Contohnya apa tuh? Ya kalau perusahaan makanan, resikonya secara spesifik itu kadaluarsa. Perusahaan makanan. Kalau perusahaan teknologi, resiko spesifiknya ya ketinggalan teknologinya. Termasuk perusahaan pakaian. Perusahaan pakaian modenya sudah nggak berlaku, itu mode zaman dulu, udah nggak mau ada yang beli kecuali orang-orang yang nggak fashionable ya, yang baju itu nggak jadi perhatian buat dia. Ini kita bicara secara umum ya, tapi lebih baik memang diarahkan ke dalam rangka investasi pemerintah ya. Oke. Tadi menurut siapa nih? Risiko mana risiko tadi? Nah ini ya. Johan Putro ya. Risiko itu harus terukur secara kuantitatif. Nanti ada ukurannya teman-teman ya, cara mengukur risikonya itu. Ya. Pakai formula-formula tertentu, ada yang formulanya cukup mudah, ada yang cukup sulit ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Diskusi aja lah. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Bebas aja bertanya. Tadi kan dibilang, Pak, di definisinya kalau risiko itu harus terukur secara kuantitatif. Nah, kalau misalnya risiko kayak reputational risk itu bisa terukur juga, Pak, secara kuantitatif atau ada kayak formula rumitnya yang tersendiri gitu, Pak? Nah, itu Mas. Jadi kita ini khususnya pasar surat berharga negara ya. Sebenarnya juga ada pasar keuangan secara umum Indonesia misalnya. Itu ada reputational risk-nya ada. Nah, waktu saya pernah ikut dulu bahas sama, saya sebenarnya ikut aja acaranya ya. Karena saya dulu masih staff ya. Saya dulu masih staff, ikutlah itu orang-orang dari seluruh dunia berkumpul di Indonesia bicara tentang resiko itu ya, reputational risk, yang mungkin kalian lebih kenal namanya credit rating lah contohnya gitu ya, salah satunya itu salah satunya Mas Riki ya. Dan itu umumnya Riki cara mengukurnya memang subjektif, makanya dulu atasan saya waktu dia membawakan makalah di forum itu, salah satunya ada mengkritisi itu. Kenapa guluran untuk negara berkembang itu terlalu banyak indikatornya. Sehingga negara berkembang itu susah untuk mempunyai rating yang bagus. Peringkat utang yang bagus. Kadang ada subjektifnya juga, Mas. Tetapi itu ya seperti itulah dunia ya, manusiawi lah sih. Orang kalau melihat orang pada umumnya gitu ya, itu kan cenderung kapitalis dia. Kalau melihat orang yang rapi,
barang yang mahal. Yang ada di benak kita adalah apa? Orang itu orang baik aja gitu. Padahal belum tentu. Ya, orang pinter pasti dia pinter, baik gitu. Padahal belum tentu. Ya. Itu ya ada biasnya. Nah, cara ngukurnya gimana kata Mas Riki? Ya itu tadi Mas. Bagaimana tingkat misalnya pendapatan masyarakatnya, ya di rating apa di kayak scoring gitu Mas Riki. Nanti ada alat-alatnya lah itu, ada toolsnya kayak kalian bikin questionnaire. Gitu. Bagaimana sampai ke ininya Mas, misalnya tingkat kebersihan masyarakatnya, alamnya, ya. Apakah perusahaan-perusahaan itu menerapkan apa itu Mas, yang apa? Kalau ada limbah gitu diolah atau tidak, masuk ke situ nanti. Terlalu luas sebenarnya jadinya. Makanya waktu itu atasan saya itu agak protes itu. Padahal kadang-kadang kalau kita pikir-pikir yang buka usaha di Indonesia itu bukan perusahaan kita gitu ya. Yang nggak mau bayar biaya lingkungan hidup juga bukan perusahaan kita. Perusahaan luar negeri itu. Tetapi giliran mereka buat rating untuk negara kita, banyak sekali variabelnya termasuk itu dihitung. Nanti suka-suka yang bikin peringkat Mas Riki ya. Karena kuesioner bentuknya. Dan ada lembaga rating yang jadi pegangan itu ada berapa itu di Indonesia? Kalau coba kalian cek S&P ya. Apalagi tuh. Kalau nggak salah di Indonesia itu ada 4 ya. Standar apa? Lembaga rating. Fitch Rating, Moody's, ya, Standard & Poor's, PT Pemeringkat Efek Indonesia untuk yang punya Indonesia, ya. Yang luar negeri itu tadi itu yang saya sebutkan. Itu banyak sekali. Gitu ya kira-kira Riki ya. Nanti cara ngukur kuantitatifnya dia pakai itu, questionnaire di skala. Baik, terima kasih Pak. Berarti kalau misalnya kayak yang data kualitatif itu di kuantitatif itu ya Pak? Iya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Karena untuk hal-hal seperti itu, nanti ada juga yang questionnaire, ada juga yang tidak ya. Misalnya mungkin berapa perputaran ininya dihitung juga. Variabelnya banyak Mas Riki ya. Berapa perputaran perdagangan di bursa efeknya gitu. Nanti diukur juga tuh. Seberapa aktif itu nanti tingkat keaktifan di pasar uang, di pasar modal. Nanti ada ukuran-ukurannya itu. Bukan hanya persepsi. Ada yang mau bertanya lagi? Itu tadi kita sedang bicara resiko reputasional yang memang dilihat dari orang lain ya. Reputasi kita itu bagaimana. Sementara dari dalam diri kita juga kita akan mengukur resiko ya. Nah, pakai formulanya tadi antara lain yang saya kirim ke kalian tuh pakai Word ya. Yang saya kirim ke Word kalian tuh. Coba kalian nanti pelajari aja ya. Di situ ada contoh-contoh soal sederhananya tadi itu yang saya kirim untuk lebih memperjelas yang slide. Sekarang kita kembali ke mata kuliah kita. Instrumen investasi pemerintah ya. Kalau menurut PP 63 itu ada instrumen saham. Ya, termasuk reksadana dan turunan saham atau surat utang yang diregulasi di pasar surat berharga domestik global. Ada juga surat utang. Ada investasi langsung, pemberian pinjaman, kerjasama investasi dan bentuk lainnya. Dapat
berupa equity participation, quasi EP, dan profit revenue sharing atau leveraging dana. Nah, ini adalah apa sih namanya ya? Ya, sumber risiko ya. Maksud saya gini, perilaku kita melakukan investasi inilah yang menyebabkan nanti munculnya risiko. Nanti kan dikaitkan ini. Ya ini memang boleh kalian sebut sebagai sumber risiko ya. Saham, kenapa pemerintah harus beli saham? Tujuannya apa? Gitu ya. Nah itu nanti di kata kuncinya tujuannya ya. Kenapa kamu harus beli saham? Saham siapa? Nanti identify tujuannya itu. Ya. Kenapa harus kamu beli? Apakah semata-mata mendapat keuntungan atau hanya penyelamatan? Ya. Misalnya ada perusahaan strategis. Kemarin kita bahas Merpati juga ya. Sempat ya. Kenapa Merpati itu nggak dibangkrutkan oleh pemerintah? Artinya apa itu? Ya pemerintah menyuntikkan dana lagi di situ ya. Untuk artinya meningkatkan jumlah kepemilikan saham. Karena itu industri strategis. Bahkan nanti akan untung dari investasi itu. Mungkin tidak sekarang untungnya, tapi jangka panjang. Jalur-jalur yang masih bisa dipakai oleh Merpati. Merpati Airline ya, yang saya maksud ya. Ada yang kemarin juga kita bahas Garuda kan. Garuda, kenapa nggak dibangkrutin aja? Kenapa nggak dijual aja Justina, Garudanya? Mungkin masih ada potensi, Pak. Iya ya. Ya bahasa Justina yang dimengerti oleh Justina dan mungkin oleh kalian ya. Tapi nanti ada bahasa aturan ya Justina. Tadi itu termasuk unit bisnis strategis milik Indonesia. Karena Indonesia terdiri dari negara kepulauan. Indonesia mungkin perlunya atau perlu juga kapal terbang yang kecil-kecil, gitu ya. Tapi yang efisien, yang operasionalnya nggak mahal, sehingga rakyat kecil dari antar pulau gitu ya. Bella tinggal di mana Bella? Saya tinggal di Lok Sanggul, Pak. Di Lok Sumawe. Lok Sanggul nama daerahnya, Pak, Sumatera Utara. Itu jauh nggak sama Pulau Nias? Jauh, Pak. Harus naik pesawat kalau enggak kapal laut. Naik pesawatnya seperti sebesar apa kan gitu ya, Bella ya? Kan Bella mungkin perlunya kecil aja ya. Kalau mau dari Pulau Nias ke Medan kan gitu ya. Supaya bikin bandaranya juga nggak terlalu besar ininya biayanya kan. Gitu. Tapi yang teknologinya bagus ya, safety-nya terjamin gitu ya. Ya kayak gitu ya. Belum lagi di kepulauan-kepulauan Maluku sana ya. Itu kan transportasi mungkin perlu cepat juga gitu ya pesawat. Cuma kalau masih bicara pesawat lebih ini rakyat itu lebih banyak yang nggak terjangkau sebenarnya ya Bella ya. Lebih suka naik perahu ya kalau ke Pulau Nias itu. Naik kapal air gitu. Bukan kapal terbang, jalan darat. Kalau masih bisa tempuh jalan darat gitu. Tapi ya gitu, bedanya lama waktunya itu jauh sekali. Jadi ini teman-teman ya, inilah yang bisa menimbulkan risiko ketika kita melakukan tindakan itu ya, tindakan investasi di sini. Kalau memang itu hanya bisnis, ya,
Kalau memang hanya bisnis, berarti risikonya apa? Tidak ada tindakan penyelamatan tadi. Kalian beli saham perusahaan tertentu ya, pemerintah gitu. Apa risikonya berarti? Identifying risikonya apa? Kerugian mungkin Pak. Ya gain ya, pencapaian gain ya, keuntungan. Gitu ya, gain ya Riki ya, kalau nggak salah denger ya. Iya Pak, untung ruginya. Ya untung ruginya, resikonya ya rugi ya, kemungkinan rugi. Pemberian pinjaman, nanti risikonya apa? Bukan prestasi. Prestasi ya kan, gitu ya. Bagaimana kalau yang diberikan pinjamannya orang-orang kecil, UKM? Bukan UKM lah, mikro ya. Kita sampai jam berapa nih? Jam 9.10 kan? Iya Pak, 9.10. 10 menit. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman untuk mengukur cara kuantitatif ya. Yang ini baca aja ya. Diketahui instrumen investasi banyak nih. Sorry. Kalau kalian investasinya di saham, obligasi, itu apa artinya? Itu adalah investasi yang ada di pasar. Ya. Maka apa yang terjadi di pasar apa itu? Pasar saham, pasar obligasi ya, itu kan beda ya. Ada pasar modal, ada pasar surat berharga kan. Nanti ada pengelompokannya gitu lah ya. Secara global, secara umum kita bilang aja di pasar gitu ya. Di pasar keuangan gitu ya. Itu nanti melekat semua risiko-risiko yang ada di sana ya. Kayak terjadinya kenaikan harga BBM ya. Itu nanti juga akan berakibat ke investasi kita di pasar saham tadi misalnya, atau di pasar obligasi tadi. Dan di pasar obligasi. Risiko bisnis ada dua nih, risiko eksternal, internal. Risiko bisnis internal dikaitkan dengan efisiensi perusahaan. Sementara risiko bisnis eksternal merupakan hasil dari kondisi operasional. Ini baca aja lah ya. Risiko finansial akibat dari penggunaan utang untuk membiayai aset. Ini contohnya aja nih, padahal banyak nanti risiko finansial. Pengukuran risiko dan return. Nah ini dia. Pengukuran risiko seringkali dihubungkan dengan sebaran atau dispersi dari kemungkinan hasil. Jadi gini, sebuah investasi itu dianggap risikonya lebih tinggi, kan kalau kita anggap lebih tinggi harus ada pembandingnya gitu ya. Risiko investasi A, investasi B. Kalau kita mau bandingkan, kita mau ukur risikonya itu harus ada dua minimal. Ya. Nggak bisa satu. Nah, misalnya risiko A dianggap lebih tinggi dari risiko B apabila tingkat dispersi, fluktuasi return-nya itu lebih besar. Risiko A dianggap investasi A dianggap lebih besar risikonya dibanding investasi B apabila fluktuasi return-nya lebih banyak di A. Ya. Kalau yang fluktuasi return-nya lebih banyak atau diversiasi, perbedaan lah ya, perbedaan return-nya, variabilitas return-nya lebih besar, maka itu dianggap risikonya lebih besar. Ya. Makanya dipakailah namanya standar deviasi. Ya. Salah satu mengukur risiko secara kuantitatif itu ya teman-teman ya. Dicari itu datanya. Return investasi A per apa bayarannya returnnya.
per bulan. Nggak dihitung, nggak dilihat datanya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, dicek standar deviasinya. Kalau standar deviasinya tinggi, berarti dia risikonya besar. Kalau standar deviasinya rendah, berarti risikonya kecil. Kembali ke jawaban sebelumnya dari Mas Bima. Ya. Kalau dia return-nya tinggi, suku bunganya tinggi, kapan dibilang risikonya rendah? Ketika return-nya konstan gitu, Pak. Iya, ketika return-nya mendekati konstan lah gitu ya, Ahmad ya. Ini jawab Ahmad apa Bima nih? Wildan kan? Ahmad, Pak. Ahmad ya. Ya, ketika return-nya mendekati konstan. Yang mana return-nya mendekati konstan? Yang kalian tahu. Investasi apa? Obligasi negara. Ya. Dia return-nya konstan gitu ya, flat. Nah, nanti juga kalian akan ada perdebatan tuh. Ya. Lebih murah mana? Lebih murah itu mencerminkan risiko nggak? Lebih murah mana? Ini agak out of, ini ya agak bukan out of topic, tapi agak berbeda. Nih. Tadi kita bicara return, sekarang kita berbicara biaya. Lebih suka mana kalian pinjam kredit yang bunganya flat atau bunganya variabel? Nah, itu jadi perdebatan sengit di kantor nanti ya. Dan jangan-jangan itu akan jadi perdebatan juga sama pemeriksa. Kalau kalian ambil pinjaman untuk membiayai suatu proyek di kantor ya dalam rangka investasi pemerintah, kalian mau pilih yang suku bunganya mana nih? Misalnya nanti sudah berkembang nih pasar pinjamannya di Indonesia ya. Kalian sudah bisa milih. Kan nanti rencananya juga gini teman-teman ya. Kalau bisa kita tuh kalau mau pinjam ke luar negeri, pinjaman luar negeri ya, bukan surat berharga ya. Kita tuh bisa milih gitu loh. Ini bunga yang saya mau yang seperti ini, negaranya ini memberi pinjamannya gitu ya. Ini sekarang nggak ada nih. Kalian kalau butuh dana pinjaman luar negeri ya, kalian pasrah aja tuh ya. Kalian apply ke misalnya lembaga multinasional ya, atau konsorsium ya, atau negara tertentu, kalian butuhnya berapa, nanti terserah mereka, kalian paling negosiasi tingkat bunganya aja. Kita pengennya nanti ke depan ya, ini wacananya seorang pejabat dari DJPPR ya, sekarang sudah di tempat lain ya, sudah pindah dia. Saya nggak usah sebut namanya lah ya. Jadi kita pengen itu, kita punya pasar pinjaman luar negeri gitu. Jadi kita mau pinjam di negara mana, rate-nya berapa, kita tuh punya gitu ya. Ide yang menarik sebenarnya kalau bisa diaplikasikan. Nggak kayak sekarang, kita tuh seolah-olah dikasih aja gitu ya. Nih kamu segini, padahal bunganya tinggi, persyaratannya ketat ya. Kadang-kadang berbau politik ya. Artinya kita seperti ditaklukkan oleh mereka secara politik gitu ya. Itu ya teman-teman ya, buat kalian pahami itu. Jadi kalau risikonya, tadi pasti pertanyaan apakah risikonya tinggi berarti juga apanya besar tuh tadi. Terlupa saya. Ya. Intinya tadi ya gitu ya teman-teman ya, risikonya tinggi, return-nya besar, high risk, high return ya. Kemudian di satu sisi fluktuasi return-nya juga itu risiko. Dan teman-teman kalau nabung, mau nggak nabung 10 juta
1 bulan dapat tingkat keuntungan atau bunga 20%, mau nggak? Tapi nabungnya di saya, mau nggak? Ya, saya bayar 20%-nya hanya 2 kali itu paling banyak ya. Selebihnya nggak saya bayar. Hati-hati ya teman-teman ya. Nanti ada orang-orang yang iming-imingin gitu kan. Kita sudah tahu tuh kata Bella, high risk, high return. Nggak mungkin itu, 20% 1 bulan tuh nggak mungkin. Nggak masuk akal itu. Yang dijamin LPS berapa itu? Lembaga penjaminan simpanan. Bank aja ya, itu ada yang nggak dijamin sama LPS. Kalau dia di atas berapa? Tabungan atau deposito. Kalian harus hati-hati tuh ya, jangan asal nabung aja tuh ya. Ada bank menawarkan suku bunga tinggi, cek dulu ini masuk nggak ke dalam penjaminan LPS ya. Pak Joko yang dijamin LPS aja belum tentu keluar lagi tuh kalau dia sudah bangkrut katanya uang saya. Ya itu ya kalau yang punya pengalaman. Orang tuanya dulu pernah nabung, terus banknya kolaps, nggak keluar lagi, uangnya hilang gitu aja ya. Ya itu memang jadi trauma tersendiri. Ya. Nah itu makanya kaitkan juga sama resiko reputasi sama pertanyaan Ricky. Ya. Hal-hal yang seperti itu juga jadi catatan luar negeri itu Ricky ya. Nasabah nabung tapi banknya bangkrut, tabungan nasabahnya hilang. Kan banyak tuh kejadian. Kalian nanti kalau jadi pengelola keuangan, para pemimpin harus hati-hati. Ya. Tolong ini kan. Ini satu ya deviasinya tadi ya. Deviasi. Terus ada lagi apa nih? Ya risikonya tadi ya. Sorry. Nah ini dia nih. Ada risiko yang sistematis ya. Dilambangkan sama alfa nih. Alfa ya ini ya. Ada risiko yang tidak sistematis ya. Dilambangkan sama beta nih. Dan ada risiko residual. Nah ini total dari jumlah keseluruhan risiko. Ya. Kalau kalian bicara risiko. Karena tadi risikonya investasi itu umumnya adalah return, ya, maka kita langsung aja ya expected return sebagai ukuran risikonya. Pak Joko, risiko kan rugi. Kenapa di situ tulisannya return? Tapi itu pencerminan dari, kan tadi kita bilang tuh, risiko investasi apa sih gitu ya. Gagalnya pencapaian return. Ya kan? Makanya nanti yang jadi alat ukurnya adalah return-nya, expected return. Ini teman-teman tolong pelajari. Ini contoh hitungannya tadi ada di Word ya. Ini buat memperkaya kalian ya. Terus ada model-model variasi perhitungan yang lain ya. Ada yang pakai varians, ada yang pakai apa ya? Nanti kalian pelajari sendiri ya. Mungkin kalau ini kalau menurut saya materinya minimal S1 lah ya. Kalau D3 nice to know aja lah harusnya. Tapi ada yang tertarik seperti siapa tadi itu ya. Pak Dritio misalnya ya. Ingin bahas lebih lanjut, ya silakan aja ya. Nanti bisa tanya-tanya ke saya. Atau kalian juga bisa bertanya-tanya dosen lain yang kalian suka. Nanti ada formula-formulanya statistik ya teman-teman ya. Katanya sih ini statistik regresi biasa. Ya. Terus apa lagi nih? Risk equal to standard deviation or variance. Ya. Nanti ada yang pakai standar deviasi, ada yang pakai variance, bahkan ada yang pakai keduanya. Gitu ya, teman-teman. Dan ini, jadi gini, don't put your eggs into one basket. Ya, jangan taruh semua telur yang kamu punya, telur ayam ya, di dalam satu keranjang.
Artinya apa? Kalian butuh yang namanya ragam instrumen. Ragam instrumen itulah yang sering disebut sebagai apa? Portofolio. Ya. Portofolio itu ragam instrumen. Ahmad, Wildan, portofolio investasinya apa? Ori, Pak? Enggak. Ya. Kalau sudah bilang portofolio, harusnya minimal 5. Ya, Wildan ya. Ahmad, apa? Ahmad, ada ini Pak, Ori, ya, Sukri, terus deposito, saham, blue chip, ya, tanah. Nah, itu dia portofolio investasinya. Nah, nanti semakin banyak, semakin luas, semakin lebar, semakin banyak lah ya bahasa mudanya portofolionya, ragamnya, semakin kecil risikonya, teman-teman ya. Makanya itu disimbolkan dengan N ya. N ini adalah ragam risikonya nih. Ragam investasinya ya. Kalau kalian punya saham, sahamnya bukan hanya untuk satu perusahaan belinya ya. Belinya minimal 5 perusahaan lah kalau menurut buku ini ya, atau yang kita pelajari hari ini. 5. Nah, orang-orang yang betul-betul analis itu dia punya 50 sampai 100. Makin banyak ragamnya, makin kompleks cara menghitungnya ya. Untungnya ada alat bantu namanya alat hitungan statistik ya. SPSS misalnya, terus apa lagi tuh? Apa lagi yang kemarin saya baru install, lupa tuh ya. Terus apa lagi nih? Ini sudah tinggal baca sendiri aja ya teman-teman. Intinya tadi aja sih, semakin banyak kalian punya ragam variasinya, maka risikonya akan menjadi makin kecil, termasuk risiko pasarnya ya. Apalagi jenis-jenisnya memang sangat berbeda jauh. Misalnya tadi, Wildan tuh ada yang punya saham, ada punya properti, ada punya logam mulia, gitu ya, investasinya ya. Ada punya peternakan, itu udah beda banget tuh ragamnya. Maka kalau ada satu kegagalan yang disebabkan oleh pasar ya, misalnya di peternakan tadi harga pakan mahal, maka Wildan masih safe, masih selamat di jenis investasi yang lain. Tetapi makin banyak ragamnya, makin sulit manajemennya ya. Beberapa orang malah fokus di satu jenis aja, tapi dia nanti investasinya di properti aja, tetapi di banyak tempat gitu ya. Atau ada jual beli, ada sewa menyewa gitu ya investasinya nanti. Itu tergantung kalian lah. Kalau saya lebih suka yang beragam sebenarnya. Karena kalau di properti semua susah jualnya gitu ya. Itu kan harus dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya di logam mulia, jualnya cepat ya. Deposito lebih cepat lagi gitu ya. Apa itu beta? Beta adalah risiko yang dapat dihitung dengan menggunakan konsep standar deviasi. Beta menunjukkan risiko sistemik. Risiko sistemik. Nah, kita sering dengar juga itu yang namanya risiko
Hati-hati tadi ya, ada risiko sistematik, ada risiko sistemik. Ya. Risiko sistemik ini apa? Risiko kerusakan atau runtuhnya seluruh sistem. Ya. Ya, waktu kasus BLBI itu, pasar keuangan di Indonesia dianggap risiko yang sudah sistemik. Mungkin analoginya sama pandemi gitu ya. Tapi kalau yang sistematik, ya di luar sistemik, itu endemi misalnya gitu ya. Enggak keseluruhan lah. Analoginya kira-kira gitulah ya. Kalau kalian mau ciptakan istilah baru yang dikaitkan sama pandemi, endemi juga silakan aja. Sepanjang itu bisa diterima. Nah, nanti akan ada seperti biasa ya, kalau kita bicara definisi itu ya, pro kontra itu ada, ya. Debatnya ada. Ya, apa-apa ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya tambahin penjelasan tadi ya. Hitung-hitungannya ada di, contoh hitungannya ya, ada di itu, ada di Word. Ini juga ada contoh, cuma ini langsung udah contoh gitu ya. Contoh hitungan gampangnya. Ini kalian saya kira yang gampang-gampang aja lah harusnya ya. Ini juga ada contoh-contohnya, pelajari. Udah teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Jam kuliah juga di portal sudah habis. Ada yang mau bertanyakan? Nanti pelajari hitung-hitungannya ya. Sama-sama kita belajar. Kalian mungkin akan banyak bertanya di sana. Kita bisa lanjutkan di pertemuan berikut. Saya berharap pertemuan 6 ya. Habis ini pertemuan 6 ini apa? Kuliah umum ya? Coba cek RPS dulu ya. Lupa saya. Kapan kuisnya nih? Lupa saya. Oh belum ya? Pertemuan 7 Pak, kuliah umum. Ya. Nanti kalau bisa kita kuis sedikit ya. Kuis itu kadang-kadang harusnya kalian minta yang susah lah gitu ya, tricky ya. Karena maksudnya gini, kalau kalian belum pernah, nggak fair juga gitu ya. Kuis itu kalau bagi saya tidak mengurangi nilai, harusnya menambah nilai gitu Rick. Ya. Jangan sampai Ricky, kamu nggak pernah diajar berenang tapi disuruh berenang. Itu kira-kira lah gambaran kuis itu ya. Makanya jangan protes kalian kalau di kuis. Kuisnya harusnya kalian senang itu ya. Kuis adalah latihan, kuis adalah vitamin, kuis adalah kebahagiaan. Nah, tanamkan seperti itu ya. Karena tadi saya bilang, kalian nggak pernah bertempur, tiba-tiba disuruh maju ke medan tempur. Kan marah kalian. Saya nggak pernah dilatih kok gitu ya. Suruh perang. Ya, cuma kalau kalian hidup di Uni Soviet tiba-tiba ya, di Uni Soviet, sorry, di Rusia, tiba-tiba kalian disuruh perang gitu ya, atau kayak di Ukraina. Orang saya nggak pernah dilatih perang kok, suruh perang. Ya. UTS itu ya perangnya gitu ya, tapi kan perangnya nggak berat. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau masih banyak kurang. Izin bertanya. Oh ya silakan Mas. Untuk kuisnya apa yang dikuiskan ya Pak? Dari materi pertama atau hanya materi tertentu Pak? Ya dari materi pertama ya. Nanti bebas aja saya ya bikin soalnya apa aja ya. Makanya saya tadi nanya tuh, mau kalian yang buat atau saya pilihan ganda biasa kalau kuis ya. Mau kalian yang buat atau saya yang buat. Ini direkam lagi. Tadi kan saya pengennya sih di WA aja. Nanti siapa Mbak Kamila ya, tolong saya kawan ya, rekaman ini bisa aja disimpan pakai instan juga kan, ada 2 gitu ya, namanya teknologi kan. Ya, itu ya Rik ya.
Kalau bisa sih nanti kalian yang buat ya, setiap mahasiswa nyumbang 2 soal pilihan ganda, kita kuiskan gitu ya. Itu kan lebih enak tuh ya. Gimana? Pilihan ganda di Google Form buatnya. Nanti ada yang bagian collecting ke Google Form. Itu kita kuiskan. Kalian boleh latihan dulu nggak apa-apa. Kan kuis itu belajar buat saya. Gimana, Rick? Setuju nggak? Boleh, Pak. Ya, usahakan yang berbobot lah gitu kuisnya ya. Yang benar-benar bisa memicu. Jadi kalian kuis itu nggak sia-sia gitu loh, sekalian belajar gitu loh. 2 kali 27 berapa tuh soalnya? Ada 50-an ya. 54, cukup lah itu. Oke, pilihan ganda ya. Nah, kita pakai buat dari Kemis. Jadi sebelum Kemis sudah disiapkan Erik itu mungkin ya. Atau siapalah Erik nanti minta tolong. Itu dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa kita kuiskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.